Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang soal lever seperti biasanya ya. Dari tes ujian CPNS tahun 2024 untuk tes intelijensi umum, yaitu dengan masalah perbandingan, analogi, penerapan analitis, figural, part 5. Soal perbandingan. Sebuah bus memerlukan 3 jam untuk menempuh jarak 240 km dengan kecepatan 80 km per jam. Jika kecepatan bus diturunkan menjadi 70 km per jam, berapa jarak yang dapat ditempuh dalam waktu yang sama? Kita jawab. Diketahui bahwa kecepatannya sebenarnya 70 km, kemudian km per jam ya. Waktunya 3 jam. Jadi, waktu kali kecepatan itu sama dengan jarak. Jadi, waktu kali 70 sama dengan 210 km. Maka jarak yang bisa ditempuh dengan kecepatan 70 km adalah 210 km. Kemudian yang kedua, empat orang siswa ini adalah penalaran analisis ya. 4 orang siswa sedang mengikuti lomba cerdas cermat. Rudy memakai seragam putih, Tony dan Lisa memakai seragam kuning. Saya memakai seragam merah. Lisa dan Dina memakai sepatu hitam. Tony memakai sepatu putih, sisanya memakai sepatu coklat. Rudy dan Tony membawa tas ransel, sedangkan yang lain membawa tas selempang. Siapakah siswa yang membawa tas selempang, seragam kuning dan sepatu hitam? A. Rudy, B. Lisa, C. Dina, D. Tony, dan E. Sarah. Kemudian jawaban, kita membuat tabel ya, isinya antara pemakai dengan apa yang dipakai. S putih artinya seragam putih, jadi S-nya ini adalah seragam, kemudian SE ini adalah sepatu, kemudian T ini adalah ransel, dan selem ini adalah selempang. Kita lihat Rudy memakai seragam putih, berarti Rudy di checklist di sini. Kemudian Tony dan Lisa memakai seragam kuning. Tony dan Lisa memakai seragam kuning. Kemudian selanjutnya sisanya memakai seragam merah, berarti jelas Dina memakai seragam merah. Lisa dan Dina memakai sepatu hitam. Lisa dan Lisa memakai sepatu hitam, kemudian Tony memakai sepatu putih. Berarti sisanya sepatu coklat, otomatis yang memakai sepatu coklat adalah Rudy. Kemudian Rudy dan Tony membawa tas ransel. Jadi klik ya, 2, ini checklist. Rudy dan Tony memakai tas ransel. Selebihnya memakai tas selempang, berarti Lisa dan Dina memakai tas selempang. Siapakah siswa yang membawa tas selempang memakai seragam kuning dan sepatu hitam? Jadi kita klik saja. Ternyata yang memenuhi itu adalah Lisa. Berarti jawaban yang benar adalah bagian B, Lisa. Selanjutnya nomor yang ketiga, yaitu tentang analogi. Gelas kosong penuh, gelas penuh air gelas dalam gelas tumpah. Hubungan kata di atas setara dengan A. Perut lapar, perut kenyang muntah. B. Dompet kosong, dompet isi uang hilang. Tas kosong, tas penuh buku-buku berserakan. Pikiran kosong, pikiran penuh ide terbuang. Mobil kosong, mobil penuh penumpang kecelakaan. Ya. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Yang menjadi yang cocok di sini sebenarnya kita lihat jawabannya ya. Pertama, gelas kosong, gelas penuh air, air gelas tumpah. Kita mulai dari E. Mobil kosong, ya sama-sama kosong. Mobil penuh penumpang, sama-sama penumpang. Kecelakaan belum tentu. Ya, artinya kecelakaan belum tentu. Penuh itu bisa seharusnya kalau penuh muatannya keluar, maksudnya muatannya sepotong misalnya keluar dari mobil. Nah, itu baru cocok, ya. Kemudian pikiran kosong, pikiran penuh ide, ide terbuang. Tidak ada ide terbuang. Pikiran akan penuh dengan ide dan tidak ada yang terbuang. Nah, kemudian tas kosong, tas penuh buku, buku berserakan. Nah, tidak. Tas kosong, kemudian tas penuh buku, buku berserakan tidak. Tidak menentu bahwa kalau tas penuh langsung bukunya berserakan, tidak. Kemudian dompet kosong, dompet berisi uang hilang. Ya, dompet kosong sama kosongnya, dompet berisi sama isinya. Dan dompet berisi belum tentu full ya. Nah, di sini uang hilang belum tentu, dompet berisi belum tentu pada saat uangnya keluar dia hilang ya. Kalau dompet berisi penuh ya bawa ke kantong ya. Ya. Nah, jadi yang benar itu adalah kita tandai 1, 2, 3. Ya, perut lapar, penyekaran, dan muntah. Nomor 1,
sama-sama tidak ada isinya. Berarti kosongnya tidak sama-sama isinya. Nomor 2, sama-sama maksimal isinya sudah kenyang, ini sudah penuh. Kemudian nomor 3, akibat dari isi lebih maksimal akan keluar. Jadi kalau airnya lebih maka gelas tumpah, kalau makanannya berlebih akan muntah. Ya. Jawabannya adalah bagian A, perut lapar, perut kenyang, muntah. Yang nomor yang keempat adalah masalah perbandingan XY ya. Jika X sama dengan 1/2 dan Y sama dengan 2, maka di dalam sebuah tabel, tabel A menjadikan 4X tambah 2, tabel kedua B, 2Y kurang 1. Manakah pernyataan benar? A sama dengan B, B 2A sama dengan 3B, C 2A lebih kecil daripada 3B, D 2A lebih besar daripada 3B, E 3A lebih kecil daripada 3B. Nah, kita lihat. Jawabannya A sama dengan 4 kali X tambah 2, kita masukkan X-nya sama dengan 1/2, berarti 4 kali 1/2 ditambah 2, hasilnya adalah sama dengan 2 tambah 1, 2 tambah 2, sama dengan 4. Kemudian, B 2X, 2Y kurang 1, berarti 2 kali 2 ya, jadi 2 kali 2 dikurang 1, berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, jelas di sini bahwa A-nya itu lebih besar daripada B, tapi untuk melihat di sini tidak ada yang besar daripada B, yang ada itu sama dan lebih kecil ya. Ada yang lebih besar tapi tidak seimbang ya. Nah, jadi kita mau buktikan apakah 2 dengan 3B, karena di sini 2 dengan 3B yang ada, ini terakhir 3A. Kita buktikan saja, yang cocok adalah 2A, 2 kali 4 sama dengan 8, kemudian 3 kali 3 sama 9, jelas bahwa 2B lebih besar daripada 3B ya. 3B lebih besar daripada 2A. Jadi yang cocok di sini adalah 2A itu lebih kecil daripada 3B. Nah, kalau 3B lebih besar daripada 2A, artinya sama saja kalau kita katakan bahwa 2A lebih kecil daripada 3B. Berarti jawabannya adalah C ya. 2A lebih kecil daripada 3B. Kemudian nomor yang kelima adalah nomor soal figural. Suka dengan videonya? Like dong. Nah, kalau kita lihat ini modelnya, kira-kira yang menempati tanda tanya ini adalah, kita jawab, kita ambil kembali soal dengannya yang dari ke depan tadi, depannya. Nah, kita lihat di sini ada segi 4 bujur sangkar ya. Ini pilihan A, B, C, D, dan E. Yang pertama adalah garis silang hitam pada gambar 1 berubah menjadi garis silang putih pada gambar 2. Jadi hitam berubah menjadi putih. Berarti yang hitam-hitam ini, garis ini ya, berarti tetap ini sini berarti harusnya putih. Maka dia salah. Kemudian yang kedua adalah bujur sangkar hitam pada gambar 1 tetap pada gambar 2. Ini hitam, ini tetap hitam. Berarti ini kedua-duanya karena di sini hitam maka di sini putih, berarti ini salah. Berarti yang benar adalah bagian A. Jelas karena di sini kan kumis kayak seperti kumis ini ya, jadi putih, maka setengah saya muncul karena latar belakangnya putih, maka yang muncul adalah setengah saja, beberapa bagian saja yang muncul. Ya, jadi jawabannya adalah bagian A. Nah, ini. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Sebelum kita tinggalkan video ini, kita simak dulu kata-kata motivasi berikut. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap tantangan yang kamu hadapi adalah batu loncatan untuk tumbuh lebih kuat. Ingat, keberanian tidak berarti tidak takut, tapi berani bertindak meski takut. Percaya diri itu dibangun, bukan diberikan. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk keluar dari zona nyaman adalah investasi besar untuk masa depanmu. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu tidak perlu sempurna untuk layak dicintai dan dihargai. Setiap orang memiliki kekurangan, dan itu membuatmu unik. Fokus pada kekuatanmu dan syukuri apa yang kamu miliki. Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, meski ada kemungkinan gagal. Dari setiap kegagalan, kamu akan belajar dan tumbuh lebih bijaksana. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.